Halo minasang, bertemu lagi pada video pengenalan linguistik yang kedua. Kita akan melihat yaitu mengenai Gengo Gaku no Taisho, objek penelitian linguistik. Sebelumnya kita sudah melihat pengertian linguistik, kita sudah melihat sejarah perkembangan linguistik baik di luar Jepang ataupun di dalam Jepang sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih objek dari penelitian linguistik itu sendiri. Nah, apabila kita berbicara mengenai linguistik, itu sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa itu adalah penelitian mengenai bahasa, ya, bahasa. Itu secara umum. Tapi sekarang bahasa yang seperti apa? Nah, secara garis besar, kita bisa melihat objek penelitiannya ada dua. Yang pertama, Gengkobetsu atau Kobetsu Gengo, kita kenal juga dengan individual language, dan yang kedua adalah Kojingo atau idiolek. Nah, individual language ini seperti contoh kita bisa melihat di sini ada Nihongo Gaku, linguistik bahasa Jepang, ada Eigo Gaku, linguistik bahasa Inggris, Doitsugo Gaku, linguistik bahasa Jerman, Indonesia Gogaku, linguistik bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa individual language adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu, di mana masyarakat di dalamnya menjadikan bahasa itu sebagai bahasa pemersatu atau sebagai bahasa nasional yang digunakan pada negara tersebut. Ya, jadi itulah yang kita sebut dengan individual language. Jadi kalau kita pergi ke Jepang, semua orang Jepang itu akan mengerti bahasa Jepang karena itu adalah bahasa ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasionalnya kita. Nah, bahasa Jepang itu adalah bahasa resmi orang Jepang. Begitu juga hanya apabila kita pergi ke Jerman, nah Doitsugo semua orang di situ akan bisa menggunakan bahasa Jerman. Nah, itulah yang kita sebut dengan individual language, bahasa yang digunakan oleh sekelompok daerah tertentu dan semua orang di daerah tersebut mengerti dan memahami serta menyepakati struktur-struktur yang digunakan pada bahasa tersebut. Nah, kemudian ada juga objek penelitian yang kedua yaitu Kojingo. Nah, Kojingo ini lebih sempit dibanding individual language, yang mana idiolek adalah bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. Kalau tadi itu sekelompok masyarakat, kalau sekarang per orang atau per individu. Misalkan, gaya saya berbicara dengan gaya orang lain berbicara itu akan berbeda. Saya punya ciri khas berbicara dan mereka juga punya ciri khas seperti apa berbicara. Nah, itulah yang kita sebut dengan Kojingo. Jadi ketika kita pergi ke suatu negara, di sana ada individual language. Nah, di dalam individual language itu setiap individu memiliki ciri khas masing-masing ketika mereka berbicara, itu kita sebut dengan idiolek. Jadi di dalam individual language itu terdapat Kojingo atau idiolek. Berikutnya kita akan melihat di sini adalah linguis asal Swiss, yaitu Swiss no Gengo Gakusha, yang kita kenal dengan Saussure atau Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Nah, jadi Ferdinand de Saussure ini kita kenal juga sebagai bapak linguistik, ya, itu kita kenal sebagai bapak linguistik yang berasal dari Swiss. Nah, Saussure membedakan ada dua konsep dalam bahasa, ya. Kotoba atau gengo no imi ikutsukani wakeru. Jadi arti dari sebuah kata, ya, arti dari sebuah kata itu bisa dibedakan atas dua. Ya, yang pertama itu ada lang atau ranggu atau kita kenal dengan konsep abstrak. Nah, yang dimaksud dengan konsep abstrak ini adalah konsep yang berlaku dari hasil pengalaman manusia di dalam masyarakat. Misalnya, tempat untuk duduk dinamakan dengan kursi. Tempat untuk menampung orang sakit adalah rumah sakit. Tempat untuk menimba ilmu adalah sekolah. Lang bisa muncul secara alamiah pada manusia. Jadi lang ini yang dimiliki oleh seorang native speaker, ya. Jadi ketika kita berbicara dengan native speaker Jepang dan mereka semua akan punya satu konsep, misalkan
kita akan bilang tempat duduk namanya apa? Kursi. Nah, semua orang akan sepakat bilang itu adalah kursi atau isu dalam bahasa Jepang ya. Nah, kemudian orang-orang juga akan tahu tempat menampung orang sakit itu dinamakan apa dalam bahasa Jepang, yaitu byoing. Nah, itulah yang dinamakan konsep abstrak. Misalnya dalam contoh bahasa Jepang, di sini adalah fuku o kiru to wa ieru ga kutsu o kiru to wa ienai. Jadi orang Jepang semua sudah memegang konsep ini, yaitu kalau untuk memakai baju itu kita pakai fuku o kiru. Ya. Tapi tidak bisa menggunakan kutsu o kiru. Semua orang Jepang sudah tahu untuk memakai baju itu kata kerjanya adalah kiru. Jadi fuku o kiru. Apabila kita menggunakan kutsu o kiru memasang sepatu, itu akan terdengar aneh bagi orang Jepang. Nah, konsep inilah konsep yang dimiliki oleh seluruh orang Jepang, itu kita namakan dengan konsep abstrak. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, tempat tinggal misalnya kita sebut dengan rumah. Nah, kalau kita mengatakan kosakata di luar rumah, tentu itu akan terasa aneh apabila ada orang asing datang ke Indonesia, kemudian bilang kalau IE itu ternyata dibilang kantor, itu sudah salah. Karena IE itu adalah rumah, dan semua orang Indonesia tahu kalau tempat tinggal itu dinamakan dengan rumah. Nah, itulah yang kita sebut dengan konsep lang. Kemudian ada juga parol. Nah, parol ini dikatakan juga konsep konkret karena tidak semua orang paham dengan konsep ini. Maksudnya tidak semua orang sepakat dengan konsep ini. Seperti contoh, toshi o toru to wakai koro yorimo koe ga hikuku naru. Jadi semakin bertambahnya usia, suara itu akan semakin berat gitu. Nah, di Jepang ada istilah seperti ini, tapi tidak semua orang Jepang juga setuju dengan istilah ini. Ini hanya istilah-istilah yang sekelompok orang tertentu percaya, atau memang sekelompok orang tertentu mengalami ketika usia mereka bertambah tua, suara mereka juga bertambah berat. Nah, begitu juga halnya di Indonesia. Mungkin di Indonesia ada hal-hal yang misalkan di Indonesia itu mungkin ada satu daerah yang mengatakan kalau anak gadis tidak boleh duduk di bawah pintu gitu ya. Anak gadis tidak boleh duduk di bawah pintu karena itu katanya pamali. Nah, itu mungkin hanya bagi daerah itu aja, mungkin hanya pada beberapa daerah atau bagi daerah itu saja yang setuju dengan konsep tersebut. Tapi ketika kita pergi ke daerah lain di Indonesia, mereka tidak masalah. Oh, nggak ada salahnya gadis duduk di bawah pintu, bukan pamali misalnya gitu. Nah, itulah jadi konsep yang dipegang hanya oleh kelompok tertentu dan belum tentu kelompok lain menyetujuinya atau sepakat. Nah, itulah yang kita sebut dengan parol. Jadi terlihat kontras ya perbedaan antara lang dan parol. Kalau lang itu sebuah konsep yang disepakati oleh seluruh pemakainya, dan parol itu adalah sebuah konsep yang hanya disetujui oleh sekelompok tertentu, belum tentu kelompok lain menyetujuinya juga. Atau kita sebut juga dengan konsep konkret.